selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik semua, semoga selalu sehat ya. Ini udara kurang bagus, agak kering dan cenderung menyebabkan batuk. Apalagi para mahasiswa sekarang banyak sekali aktivitas di luar kampus ya, sehingga semua harus menjaga kesehatan dengan baik. Para mahasiswa Praja IPDN yang pada hari ini mengikuti materi saya, pendidikan perilaku sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik ya. Ini sesuai dengan prodi kita, prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya adalah kita membahas tentang bagaimana sumber daya manusia sektor publik ini dapat memberikan pelayanan dengan baik jika mereka memiliki kualitas dan kepribadian yang baik. Dalam hal ini, di materi ini, sumber daya manusia sektor publik, di materi pembelajaran ketiga yang lalu, kita sudah membatasi bahwa MSD-MSP ini adalah menyangkut tentang ASN. ASN dan dalam lingkup Praja adalah Praja IPDN atau PNS begitu ya. Karena ASN ini ada dua jenis, seperti yang telah saya kemukakan di minggu yang lalu, bahwa ASN ini ada PNS dan juga ada P3K, dan kalian sudah diberikan batas-batas perbedaan di antara keduanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan dengan materi keempat tentang pengendalian emosi dan stres. Ya. Ini penting dipelajari, makanya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar para mahasiswa khususnya Praja IPDN mampu mempraktekkan dan mengevaluasi diri dan kepribadiannya dalam mengatasi emosi dan stres. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan coba mempelajari 9 sub dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menentukan kepribadian individu. Kemudian kerangka kerja kepribadian, ini banyak sekali metode pengukurannya, tetapi pada hari ini kita akan coba metode pengukuran namanya MBTI. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang ciri-ciri kunci dalam model kepribadian 5 besar. Ini semuanya dipraktekkan ya, beberapa jenis praktek yang akan kita lakukan. Kemudian dampak tipe pekerjaan pada hubungan kinerja kepribadiannya. Maksudnya dengan kinerja ini maka kepribadian akan menyesuaikan begitu ya. Kemudian semua praja dapat membedakan antara emosi dan suasana hati. Selanjutnya pada pembelajaran ke-7 sub pembelajaran bagaimana cara membaca emosi orang lain ataupun emosi diri sendiri. Dan ke-8 emosi berdasarkan jenis kelamin, serta terakhir adalah hambatan-hambatan dalam melaksanakan memanage emosi. Pada hari ini kita akan coba kuis yang pertama, semacam pengetahuan awal agar dosen mengetahui bagaimana sesungguhnya pengetahuan kalian tentang emosi ini. Silakan dibuka di Google Form-nya dan kalian mengisi. Nanti saya sebagai dosen akan melihat sejauh mana kalian memahami tentang emosi dan stres ini. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan materi dan nanti kita akan berakhir dengan diskusi dan tanya jawab. Aktivitas pada hari ini, Praja sudah tadi menyiapkan kelas, membaca doa, dan kemudian mengucapkan salam, dan selanjutnya dosen menyampaikan materi yang akan diampu pada hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan berlangsung selama 50 menit, meliputi teori dan praktek, begitu ya. Rekan-rekan Praja, para mahasiswa hari ini, kalian harus mengisi kuis dengan baik, dan kuis ini hanya 5 menit sambil mendengarkan dan kalian sambil membuka Google Form-nya agar dapat terisi tepat waktu begitu ya. Baik, pada hari ini ada non-tes berupa diskusi dan tanya jawab. Baik, sambil mengisi saya coba dulu menjelaskan untuk kepribadian. Rekan-rekan para mahasiswa, ada beberapa pendapat dari para ahli tentang kepribadian individu. Bahwa kepribadian individu ini saya tampilkan 3 ya. Yang pertama adalah menurut Koswara di tahun 2015. Kepribadian adalah kebiasaan, sikap, maupun sifat. Jadi ada kebiasaan,
ada sikap, ada sifat yang dimiliki oleh seseorang berhubungan dengan orang lain sesuai gambaran sosialnya yang ditampilkan di dalam keseharian. Jadi seseorang itu akan tercermin menurut Koswara di dalam kebiasaannya, sikap maupun sifatnya. Maka nanti include semuanya itu akan menunjukkan kepribadiannya. Menurut Sarkowi, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berubah kepribadiannya. Yang pertama adalah faktor fisik, seperti apakah dia sedang sehat. Tentu saja kepribadiannya adalah kepribadian sendiri sesuai dengan tingkat kesehatannya. Tetapi ketika dia sakit, apakah kepribadiannya berbeda? Tentu saja berbeda. Orang sakit itu bisa saja berubah dari sisi awal kepribadiannya, begitu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Sarkowi menyoroti faktor lingkungan itu dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku pada saat orang itu berada di area tersebut. Kemudian adalah faktor individu itu sendiri, yaitu faktor bawaan biasanya. Emosi, frustasi, dan lain-lain ini adalah merupakan faktor yang dibawa oleh individu. Kata kunci kepribadian menurut Sarkowi adalah penyesuaian. Jadi kepribadian menurut Sarkowi menyesuaikan dengan kondisi, berarti bisa berubah-ubah. Hari ini pribadinya baik, besok mungkin juga jadi tidak baik. Ada lagi saya kemukakan tentang kepribadian ini menurut Harlock, bahwa itu ada kepribadian sehat. Ya, jadi kepribadian sehat itu kepribadian yang terbaik sehingga orang tersebut mampu menilai diri sendiri secara realistik. Dan orang itu menilai apa adanya, menyangkut fisik maupun non-fisik. Kadang-kadang ada seseorang yang memiliki fisik kurang baik, maka dia akan menyembunyikannya. Begitu. Padahal ini adalah merupakan kepribadiannya. Oleh sebab itu fisik dan non-fisik menurut Harlock itu perlu dijadikan alat ukur sebuah kepribadian. Baik rekan-rekan pelajar, mahasiswa pada hari ini, googling kalian sudah masuk, ini untuk kuis. Baik, terima kasih semuanya sudah menjawab dan nanti kita akan coba menelusuri sejauh mana kalian mengetahui tentang emosi dan stres. Slide berikutnya adalah bagaimana mengukur kepribadian, Bu, karena kepribadian itu susah, kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang nampak, kadang-kadang juga tidak nampak. Oleh sebab itu kita gunakan salah satu parameter namanya MBTI atau the Myers-Briggs Type Indicator. Nah, ini adalah salah satu alat ukur yang dipergunakan untuk kepribadian. Biasanya berulang-ulang, sesering mungkin orang itu berubah, maka biasanya kepribadiannya muncul begitu, yang aslinya. Nah, seperti ini, ada kepribadian berdasarkan ini saya ambil berdasarkan keputusan karena kalian nanti akan menjadi pimpinan di pemerintahan begitu. Kepribadian ekstrovert. Ekstrovert sebaliknya adalah introvert. Ekstrovert berarti orang yang dia berenergi ketika bersama dengan orang lainnya. Tetapi ketika dia sendirian dia kurang berenergi, kurang bersemangat, kurang memiliki kepribadian begitu ya. Sebaliknya kalau introvert, ada orang lain ataupun tidak ada orang lain, dia akan tetap bersemangat. Bahkan cenderung kalau introvert ini adalah mereka justru memiliki semangat atau energi yang tinggi ketika dia dapat memutuskan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Kemudian kepribadian yang kedua adalah sensing, yaitu orang yang mempercayai sesuatu berdasarkan data. Biasanya nampak tuh dari obrolannya, mana buktinya? Kalau Anda begitu tuh mana buktinya? Nah, itu adalah orang yang disebut sensing. Tetapi kalau intuisi biasanya berdasarkan intuisinya, feelingnya begitu kan. Menurut perasaan saya sih dia benar. Nah, itu biasanya mereka berdasarkan intuisi ya. Memang pada umumnya perempuan ya, memang perempuan karena perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya begitu ya. Nah, jadi sensing bisa perempuan dan laki-laki, tetapi intuisi biasanya cenderungnya gitu kebanyakannya adalah perempuan. Kemudian metode MBTI yang lain yaitu disebut thinking, bahwa seseorang mengambil keputusan itu berdasarkan pemikiran bahwa ini sudah kami pikirkan berdasarkan berbagai pertimbangan A, B, C, D. Itu adalah orang yang proses berpikir. Tetapi orang yang menggunakan feeling atau perasaan hampir sama dengan orang yang mempergunakan intuisi. Kalau intuisi lebih dalam, kalau feeling itu mungkin saja tingkat errornya ada. Tetapi kalau intuisi biasanya tingkat errornya lebih sedikit.
Kemudian juga kepribadian judging, yaitu kepribadian yang teguh, diapain aja dia tidak bisa goyah. Kalau kepribadian yang fleksibel namanya persevering. Jadi ada orang yang kepribadiannya teguh dalam suasana apapun, dia akan tetap berpendirian sama. Sehingga orang-orang ini biasanya sulit gitu kan. Dia tetap percaya dirinya tinggi. Tetapi kalau persevering itu bisa fleksibel. Bisa saja dia berubah menyesuaikan dengan keadaan. Lebih mudah menundukkan orang-orang yang pribadinya persevering dibandingkan dengan judging. Karena kalau judging itu mereka sudah memiliki kepribadian yang sangat teguh gitu ya. Baik, rekan-rekan para mahasiswa yang mempelajari tentang kepribadian, silakan kalian ini dirasa-rasakan. Saya ini seperti siapa? Apakah ekstrovert, introvert, gitu, sensing atau intuition, atau thinking, atau feeling, ya, ini bisa dirasakan. Saya memang cocoknya misalnya ekstrovert, begitu ya. Silakan ya. Kemudian ini ada pendapat lain bahwa jika Anda bekerja, maka pekerjaan dapat mengubah kepribadian. Betul. Ketika seorang yang bekerja di bagian front office gitu, maka dia akan mengubah kepribadian agar mau berubah dan dapat diterima oleh orang yang datang ke front office tersebut. Kalau misalnya front office-nya judes gitu ya, kemudian juga dia tidak memiliki basa-basi, maka cenderung orang tidak akan menghargainya sebagai front office. Oleh sebab itu betul pekerjaan akan mengubah kepribadian seseorang. Begitu juga Anda, praja yang sebentar lagi akan menjadi calon pegawai negeri sipil, tentu saja kalian harus bersikap sesuai dengan apa yang diwajibkan seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Maka kalian sikapnya selalu dipelajari, pengasuhannya, kemudian penghormatannya, disiplinnya, berpakaiannya, ini semuanya adalah merupakan proses agar kalian menyesuaikan dengan pekerjaan yang akan kalian hadapi nanti gitu ya. Bu, apa yang kita lakukan di tempat kerja untuk mengetahui siapa diri kita? Nah, meskipun dampak tersebut mungkin tidak terlihat jelas bagi seseorang dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, maka dampaknya dapat muncul ketika pekerjaan kita terus-menerus membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan perilaku yang pada gilirannya membentuk kita dan meninggalkan pengaruh pada kepribadian kita. Ini diyakini bahwa pekerjaan akan mengubah kepribadian. Ini pendapatnya Lena Wang ya. Kalian perlu mengetahui beberapa pendapat tentang kepribadian ini dari berbagai ahli karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda dari satu sudut dan sudut lainnya. Para peserta ini fokus kita pada hari ini adalah tentang emosi. Bagaimana di lingkup sekolah kedinasan ini mampu mereka untuk belajar mengendalikan emosi, memanajinya dengan baik, karena mereka adalah anak-anak muda yang mungkin juga masih tingkat lonjakan emosinya tinggi. Oleh sebab itu kalian harus tahu bahwa emosi di sini merujuk pada perasaan, kemudian juga perasaan ya, kemudian pikiran yang cenderung untuk bertindak. Jadi perasaan Anda mendorong pikiran Anda untuk melakukan action begitu ya. Itu adalah emosi. Biasanya emosi itu merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Contoh, emosi gembira biasanya para milenial ini adalah euforia, yes gitu kan, berlebihan gitu kan. Itu adalah perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologi terlibat tertawa, maksudnya jadi ketika dia gembira maka dia menunjukkan face untuk tertawa gitu ya. Itu emosi gembira. Luapan gembira ini bisa juga berlebihan menjadi euforia ataupun juga bisa menjadi kecenderungan pengaruh terhadap lingkungan yang tidak gembira sehingga mereka muncul iri hati. Nah, seperti itu ya. Ini adalah emosi positif. Kemudian yang satu lagi adalah kalau tadi emosi, sekarang stres ya. Atau mood ya, mood dulu deh. Pengertian mood ini berbeda dengan emosi. Kalau mood menurut Ilham adalah suasana hati juga sama, tetapi kurang intens, artinya jarang terjadi. Itu tetapi mempengaruhi aktivitas pekerjaan dan lingkungannya, juga produktivitas individu. Jadi seseorang pegawai nih yang moodnya kurang baik, maka produktivitasnya juga pasti kurang baik. Jadi hasil kerjanya itu juga pasti kurang baik. Jadi mood
atau suasana hati juga sangat mempengaruhi di dalam pekerjaan sehari-hari. Memang sulit membedakan antara ini emosi atau mood, sulit. Tetapi lihat keseringannya. Apakah dia sering emosi marah-marah atau sering mood cemedut, gitu kan? Itu berbeda. Kalau mood itu adalah suasana hatinya memang seperti itu. Kalau emosi karena ada rangsangan, ada penyebabnya. Mengapa orang itu sering marah-marah? Penyebabnya adalah misalnya dari pekerjaan yang belum selesai. Nah, berarti ketika pekerjaan belum selesai, dapat dipastikan orang itu akan marah-marah. Tetapi kalau mood, pekerjaan selesai tetapi moodnya dia sedang kurang baik, maka pekerjaan yang selesai pun tidak akan menjadi produktivitas kelanjutan lainnya. Itu ya. Jadi kalau emosi itu sekali-sekali, kalau mood itu sekali-kali, tetapi suasana hatinya yang berbeda-beda dalam setiap saat. Selanjutnya kita harus memahami tentang emosi. Ini kita ambil teorinya Daniel Goleman. Ada beberapa jenis emosi, misalnya frustasi juga emosi, jenis emosi tapi negatif ya, karena seseorang kecewa terhadap keadaan dirinya yang sesuai dengan tidak sesuai dengan ekspektasi. Duka cita biasanya penyebabnya adalah dari luar, misalnya dengan meninggalnya orang tua, maka terjadi situasi duka cita. Iri hati juga munculnya dari luar, misalnya seseorang yang berhasil, maka dia akan dicemburui atau dijadikan media iri hati oleh orang yang tidak berhasil. Marah-marah itu marah-marah juga ada penyebabnya, bisa kebiasaan. Jika seseorang menghadapi masalah A, kemudian dia marah-marah, maka ketika ketemu masalah A lagi, dia akan marah-marah lagi seperti itu. Jadi marah-marah itu menjadi kebiasaan seseorang, karena setiap menemui stimulus respon, maka dia akan marah-marah. Ketemu stimulus respon lagi yang sama, maka dia akan marah-marah lagi. Oleh sebab itu orang ini harus mampu memanage setiap stimulus respon yang datang untuk tidak menjadi marah. Marahnya bisa saja bertingkat, misalnya kemarin marahnya terlalu tinggi, besoknya dirubah menjadi agak rendah sampai hilang sama sekali. Emosi bisa dipelajari loh. Kalau emosi tidak bisa dipelajari, maka dia bukan ilmu. Oleh sebab itu, karena ini adalah bagian dari ilmu, bisa dipelajari dan bisa dilatihkan untuk merubah perilaku. Begitu kan? Kalau ilmu pengetahuan itu dipelajari, kemudian melatih atau dilatihkan, kemudian merubah perilaku. Kalau ilmu belum menjadi perubahan perilaku, maka ilmu harus dilatihkan terus. Ketika latihan terus-menerus, maka pasti ada yang berubah di sana. Baik, selanjutnya Goleman mengatakan bahwa emosi gembira juga di sini termasuk emosi juga ya. Kemudian dari gembira ada lagi cemburu. Kalau cemburu itu adalah bara panas yang ada di dalam hati. Apakah itu cemburu terhadap perilaku atau cemburu terhadap kondisi fisik misalnya, atau cemburu terhadap keadaan yang sesungguhnya dia ingin keadaannya seperti itu, tetapi lebih didului oleh orang lain gitu. Rasa khawatir dan cemas itu juga merupakan emosi. Ini emosi cenderung negatif, tetapi bisa diatasi. Misalnya khawatir berlebihan ya, khawatir berlebihan misalnya seperti ini. Jika saya nilainya buruk, maka saya khawatir tidak akan naik kelas. Jadi ini tidak menimbulkan semangat, tetapi kalau rasa khawatir ini kemudian diantisipasi dengan belajar, maka saya akan menghasilkan nilai yang baik, maka nantinya saya akan naik kelas. Atau ketika sudah belajar, tetapi hasilnya belum baik, maka ini perlu dikonsultasikan, masih ada alternatif lain untuk solusi. Rasa takut berlebihan juga banyak penyebabnya. Ada stimulus respon yang menyebabkan rasa takut ini muncul. Misalnya seseorang yang merasa takut ketika bertemu dengan dosen matematika misalnya. Rasa takut ini muncul ketika pertama kali dia bertemu dan diberikan PR dan tidak dikerjakan. Sehingga takut ini akan terus-menerus muncul. Setiap ketemu hari Selasa, setiap pelajaran matematika, dia pasti merasa sakit, merasa pusing. Nah, ini adalah rasa takut yang disebabkan oleh responnya terhadap kemampuan menyelesaikan tugas gitu ya. Kemudian rasa sebal biasanya lebih action daripada rasa cemburu. Kalau sebal itu ditunjukkan dengan berbagai panca indera, misalnya dengan mata, dengan bibir, dengan mendengus hidung gitu, itu juga rasa sebal yang berlebihan. Euforia yang lain adalah emosi bahagia. Bahagia itu bisa dimunculkan dalam gestur,
juga bahagia yang tidak dimunculkan dengan gestur, tetapi justru bahagia dengan munculnya air mata. Nah, ini adalah air mata bahagia. Itu merupakan apa namanya, bentuk lain daripada emosi. Kemudian ada afeksi atau sayang. Ini adalah jenis-jenis emosi yang saya kemukakan pendapat dari salah seorang ahli pendidikan namanya Daniel Goleman. Sehingga Daniel mengelompokkan ada dua jenis emosi, katanya yang positif dan yang negatif. Saya sebagai dosen tentu saja menyarankan ambil emosi yang positif saja ya, misalnya gembira, sukaria begitu. Nah, yang saya tidak mengerti kenapa Daniel Goleman memasukkan seronok sebagai jenis emosi yang positif. Mungkin karena seronok itu kan dari cara berpakaian begitu, cara berpakaian. Ketika seseorang sedang bagus emosinya, dia ingin berpenampilan yang baik. Kadang-kadang dia juga tampil dengan pakaian yang seksi. Itu kesana maksudnya. Kemudian juga bersemangat gitu ya. Kalau emosi yang negatif, ini rasa sedih, marah berkepanjangan, kecewa, dan rasa cemas berlebihan. Ini adalah jenis emosi yang harus kita hilangkan. Seberapapun sedihnya hati Anda, maka Anda harus bukan menutupinya, Anda harus segera menyelesaikannya. Apakah itu keluar dari zona nyaman, begitu. Keluar dari zona nyaman bisa saja misalnya dengan ketika hati sedih, maka mendengarkan lagu-lagu gembira. Nah, itu adalah keluar dari zona sedih. Gitu ya. Ini cara-cara yang dilakukan oleh para ahli. Rekan-rekan para mahasiswa, ini ada rasa takut ya. Tadi saya ingin menjelaskan rasa takut karena seringkali seseorang itu dengan rasa takutnya itu, maka dia akan menjadi tindakan-tindakan lainnya. Seperti ini, ada seseorang yang itu terjadi kebakaran di lantai 12. Tiba-tiba dia mampu mengangkat lemari di ruang itu dan mencari-cari pintu. Nah, ini adalah rasa takut yang berlebihan karena takut kebakaran. Padahal sesungguhnya kalau logika berjalan, dengan membawa lemari malah dia tidak bisa turun begitu. Atau dia meloncat dari jendela tiba-tiba padahal pintu masih terbuka. Nah, ini rasa takut yang berlebihan. Mengenai rasa takut ini, prosesnya ada di tubuh Anda dan memang ini adalah sebuah pengendalian diri begitu ya. Perilaku seseorang yang rasa takutnya berlebihan, maka dia akan mengemukakan emosinya dibandingkan dengan rasionalnya. Biasanya takut itu ada stimulus dari pihak luar, misalnya ada tekanan, kalau dalam pekerjaan itu ada tekanan dari atasan atau trauma pernah bersalah begitu. Setiap orang pasti akan merasa takut mengalami atau menghadapi hal yang sama. Kemudian rasa takut ini merupakan ya hal yang wajar terjadi karena setiap manusia itu akan menghadapi stimulus respon dengan berbagai orang, kemudian situasi dan kejadian-kejadian yang mendadak begitu ya. Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda. Gitu. Nah, rasa takut itu adalah emosi manusia sebetulnya yang paling dasar. Rasa takut itu jadi sejak Anda lahir sudah merasakan rasa takut. Emosi ini biasanya sangat melumpuhkan ketika terlalu dipelihara rasa takutnya itu. Berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Seseorang merasa takut menghadapi orang lain, maka dia akan menghadapi orang yang sama atau orang yang berbeda dengan tipe yang sama, pasti dihadapkan dengan rasa takut. Padahal orangnya sudah berbeda, tetapi mirip. Nah, makanya dia akan merasa takut. Ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dan perasaan ini akan membuat Anda selalu waspada, saking takutnya waspada terhadap orang asing dan terhadap situasi yang dianggapnya berbahaya. Dan ini sebetulnya harus dilatihkan kepada setiap peserta, khususnya mahasiswa yang sedang belajar di sekolah kedinasan ini. Karena lingkungan kita menuntut untuk tidak boleh memiliki rasa takut. Jadi kalau dari awal sudah takut, maka setiap saat Anda akan merasa takut gitu ya. Kemudian Anda harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ada beberapa tips nih yang bisa dipergunakan untuk mengatasi emosi dengan jenis rasa takut. Seperti saya sampaikan tadi bahwa emosi dapat dipelajari. Emosi adalah sebuah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, karena ini jenisnya ilmu pengetahuan, maka ini bisa dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Cara belajarnya adalah satu dengan membaca, dua dengan mengikuti jenis pelatihan gitu ya, pelatihan yang khusus untuk manajemen emosi gitu. Ada itu jenisnya, jenis pelatihan
untuk manajemen emosi. Bagaimana cara menurunkan emosi agar tidak marah-marah, menaikkan kembali pada saat diperlukan, kemudian emosi yang datar. Nah, ini harus dipelajari. Dan Anda bisa mengikutinya dengan cara membaca. Kemudian juga mencari tahu penyebabnya. Misalnya ketika Anda ketemu dengan orang baru, maka Anda harus mencari tahu siapa dia. Nah, ini adalah untuk mengatasi rasa takut yang berlebihan. Kemudian juga seseorang yang merasa takut itu harus sering ngobrol. Harus sering ngobrol dengan orang lain. Maka rasa takut itu sedikit demi sedikit akan hilang. Dan bergaul dengan orang banyak, selain ngobrol juga bergaul dengan berbagai banyak kalangan gitu ya, kalangan satu ini sesama, misalnya dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Ini adalah untuk membiasakan belajar mengetahui sifat-sifat kepribadian orang lain. Setelah Anda belajar, maka Anda harus praktekkan, harus latihkan. Hari ini saya belajar tentang bagaimana menghadapi orang yang lebih tua. Mereka ingin dihormati, mereka biasanya cenderung lebih dahulu membuka pembicaraan. Maka Anda latihkan itu, latihkan untuk belajar mendengarkan kepada yang lebih tua, begitu. Tetapi kalau yang lebih muda berarti Anda yang sebagai orang yang didahulukan, maka Anda harus berposisi sebagai orang yang lebih tua. Itu adalah latihan. Latihan bisa dengan diri sendiri dulu, baru dengan orang lain. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Anda harus mampu memanage perilaku. Jadi perilaku itu, attitude itu Anda bisa manage dengan baik. Kapan Anda berlaku sebagai yang lebih muda, kapan Anda berposisi sebagai yang lebih tua. Kapan Anda mengatasi rasa takut dengan dengan senyuman, kapan Anda menghadapi emosi dan rasa takut itu adalah dengan berpikir. Nah, ini berbagai macam cara ini perlu dilatihkan oleh diri sendiri. Selanjutnya adalah bentuk emosi cemburu. Kita coba untuk mengupas teorinya Sigmund Freud ya. Cemburu pada keberhasilan orang lain misalnya. Cemburu pada orang lain yang dilantik, saya nggak dilantik. Cemburu pada kekayaan orang lain, cemburu kepada keadaan dan sebagainya. Banyak sekali ya. Biasanya cemburu itu lebih berada pada usia muda sampai dengan 40. Tetapi di atas 40 biasanya sudah mulai menurun ya. Cemburu berasal dari rasa takut yang mendalam. Semakin Anda cemburu, maka Anda yakin pada diri sendiri bahwa Anda tidak mampu meraihnya. Ini adalah kondisi fisik. Jadi harus dibangun dulu kondisi fisiknya secara lebih baik akan menghilangkan rasa itu. Dan bagaimana untuk berhenti cemburu pada keberhasilan orang lain? Ini dapat membantu Anda mengendalikan hidup dan menjalani hidup dengan lebih baik. Ini adalah beberapa tips. Kontrol diri Anda sendiri. Ketika Anda merasa cemburu, cepat kontrol. Negatifnya cemburu, maka positifnya. Oh iya, dia cepat kaya karena dia memang pekerja keras misalnya. Oh iya, dia memang bagus berpakaian apapun karena dia cantik misalnya. Oh iya betul, dia memang pantas untuk memperoleh reward karena dia memang rajin gitu. Maka negatifnya adalah Anda tidak rajin, Anda tidak kerja keras. Nah, seperti itu. Nah, negatif-negatif itu yang harus Anda perbaiki. Bandingkan masa lalu dan sekarang. Oh, setelah Anda merasa berlatih untuk tidak cemburu, maka bandingkan dengan sebelumnya. Dulu saya kalau ketemu stimulus seperti ini saya merasa cemburu. Sekarang bagaimana? Oh, tidak, biasa-biasa saja, begitu ya. Itu membandingkan masa lalu dan sekarang. Perubahannya itu adalah keberhasilan Anda dan Anda sendiri yang dapat merasakan hal itu. Kemudian Anda juga perlu memikirkan apa-apa yang perlu Anda benahi untuk jadi lebih baik. Oh iya rekan-rekan kerja, agar Anda segera mengisi daftar hadir, karena daftar hadir ini adalah salah satu poin penting dalam pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Anda harus menghargai diri sendiri sekecil apapun prestasi yang Anda raih. Misalnya, hari ini saya sudah mampu berdisiplin dengan datang ke kelas lebih awal daripada sebelumnya. Boleh Anda catat di buku harian Anda. Hari ini saya 7.30, kemarin saya 7.35. Besok jam berapa ya? Mungkin 7.25, mundur 7.20, 7.15. Nah, ini adalah kemajuan yang sangat signifikan terhadap menghargai prestasi Anda sendiri. Prestasi dihargai tidak selalu harus dengan sertifikat, tetapi dengan
dengan berlapang dada bahwa Anda sudah berhasil menaklukkan diri sendiri. Para peserta sekalian, ini ada beberapa quotes nih dari Bill Gates, mungkin bisa diambil bahwa Bill Gates itu bagaimana seseorang dapat berhasil dicerminkan pada diri sendirinya ya. Hargai semua prestasi Anda sekecil apapun itu, bahkan negara ini tidak dibangun dalam waktu sehari. Berarti Anda terus berupaya lebih dari 1 hari, maka Anda akan memperoleh prestasi yang jauh lebih baik begitu ya. Anda tidak bisa membenci orang lain hanya karena mereka lebih terkenal atau memiliki penghasilan lebih banyak. Pada titik tertentu, mereka juga berada di tempat yang sama seperti Anda saat ini. Baik, Bill Gates luar biasa ya. Ada satu lagi yang bisa diambil nih quotes-nya. Anda harus berhenti nih berharap menjadi orang lain. Jadi, oh orang itu rasanya keren, bagus, sukses. Saya pengen seperti dia. Segalanya dimirip-miripkan, segalanya ditiru. Nah, ini Anda harus berhenti menjadi orang lain. Sebab jika ini diteruskan, maka Anda akan menghabiskan sisa umur Anda dan meratapi ketidaksuksesan. Karena belum tentu sukses yang dia raih akan sama dengan sukses yang Anda raih. Dan Anda akan merasa sakit hati atas keberhasilan orang tersebut. Ini adalah quotes dari Bill Gates. Baik, beberapa pendapat tentang emosi, katanya emosi ini adalah lebih penting, lebih kuat daripada feeling. Sama-sama perasaan, tetapi kalau emosi itu lebih menonjolkan actionnya itu adalah nampak. Kalau feeling itu biasanya di dalam hati. Itu kalau emosi itu akan berpengaruh terhadap otot dan tubuh dan wajah. Lihat kalau emosi marah seseorang akan ranum, wajahnya akan memerah. Kemudian kadang-kadang kalau sudah berlebihan tangannya juga mengepal, matanya juga menjelit-jelit, itu adalah emosi kemarahan. Nah, oleh sebab itu kalau perasaan itu biasanya hanya ditampilkan ketika Anda merasa kurang enak dengan orang lain, maka hanya ditampilkan pada wajah. Pada wajah saja, tidak tersenyum misalnya atau diam. Ya. Berbagai macam perilaku ini bisa dipelajari ketika Anda sering bertemu dengan orang tersebut, maka Anda dapat merasakan apakah orang ini sedang membenci Anda ataukah tidak. Gitu ya. Para peserta sekalian, mahasiswa Praja IPDN yang saat ini sedang berada di dalam materi ini, Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, mengemukakan tentang hubungan antara pikiran dan emosi. Jadi, pikiran-pikiran apapun akan mempengaruhi emosi Anda. Isi pikiran ini disebabkan oleh emosi, katanya. Isi pikiran ini disebabkan oleh emosi. Jadi, Sigmund Freud lebih menonjolkan emosi. Jadi, emosi akan mempengaruhi segala sesuatu, termasuk pada pikiran. Tetapi dari Aaron Beck, beda lagi. Aaron Beck katanya pikiran yang akan mempengaruhi emosi gitu ya. Jadi pikiranlah yang akan mempengaruhi emosi dan perilaku. Jadi setelah sebentar ini kok. Setelah pikiran Anda mempengaruhi emosi, maka juga akan mempengaruhi perilakunya. Jadi ketika seseorang meninggalkan bekas dalam ruang emosi, maka pikirannya kemudian membuat suatu interpretasi atas orang tersebut. Contoh, yang terjadi mirip ketika Anda membuang muka saat berpapasan dengan orang yang pernah menyakiti Anda. Ini kadang-kadang terjadi nih. Perempuan, Bu, perempuan bisa, laki-laki juga bisa. Karena kalau berpapasan dengan orang yang pernah menyakiti kita, cenderung kita tidak akan menyapa. Nah, ini yang salah. Anda membuang muka. Seberapa lama Anda terus-terusan seperti ini, sementara Anda akan bertemu terus dengan orang tersebut. Ini harus segera diobati. Diobatinya adalah dengan cara belajar. Belajar memahami orang tersebut, kemudian latihan untuk tidak membenci, dan akhirnya merubah perilaku. Nah, ini menurut Aaron Beck bahwa emosi itu bisa energi positif dan energi negatif. Mulai dari apatis, sedih, takut, kemudian naik lagi menjadi marah, rakus, dan sombong. Ini paling tinggi ini emosi ini. Kemudian berubah menjadi energi positifnya, itu bisa bersemangat dan menerima kekurangan orang lain ataupun kekurangan diri sendiri. Akhirnya hati ini menjadi damai, begitu ya. Nah, bentuk emosi yang lain adalah marah ya. Emosi marah tadi sudah disampaikan adalah emosi juga yang menimbulkan perilaku.
kita coba membuka teorinya Lion Shelter. Rasa marah merupakan bentuk reaksi pertahanan terakhir. Jadi ketika orang emosi, dia bisa menahan diri dengan mengepal tangan, dengan menggigit gigi, gitu kan, dengan gitu. Tetapi ketika dia tidak mampu lagi mengendalikan itu, maka rasa marah adalah bentuk pertahanan terakhir. Dia akan marah sehabis-habisnya. Setelah ditahan berapa kali marah itu, mengendap dan akhirnya meledak menjadi sebuah kebencian. Biasanya marah terjadi ketika lawan bicara memberikan stimulus negatif berupa provokasi misalnya. Ketika dua orang bertemu dan menyampaikan keinginannya, kemudian ini sama-sama tidak bertemu, keinginan A dan keinginan B ini tidak ketemu. Nah, disinilah stimulus negatif berupa provokasi. Ayo, kita mau bersama-sama atau tidak? Nah, itu provokasi. Maka ini muncul, di sini akan muncul emosi marah. Gitu. Dan marah ini bisa saja menimbulkan tindakan fisik jika seseorang tidak mampu mempertahankan diri atau memanajemen diri untuk tidak berperilaku seperti itu. Jika Anda merasa seperti itu, dengan emosi yang meledak-ledak, ini adalah saran dari beberapa orang ahli, maka Anda marah itu langsung harus berhitung di dalam hati. Cara menghitungnya seperti ini. 1, tarik nafas, 2, tarik nafas, 3, 4, sampai dengan nafas Anda itu mendiamkan marah Anda. Ini adalah tahap pertama. Tetapi kalau tahap ini tidak bisa diatasi, maka Anda silakan keluar dan menjauhi dari area tersebut. Ada lagi saran para ahli ketika Anda marah, menulislah hingga hilang rasa marahnya. Ini adalah self-healing, mengobati diri sendiri, mengobati rasa marah Anda dengan cara menulis. Kegiatan menulis untuk self-healing ini bagus dilakukan secara rutin sebetulnya, bukan pada saat Anda marah. Sebab ketika Anda marah, kemudian Anda menulis, maka yang tertulis adalah rasa kesal Anda. Bukan fokus kepada tulisan apa yang akan Anda tampilkan. Nah, nanti setelah biasa Anda menuangkan kepada tulisan, maka Anda akan terbiasa menulis. Setiap Anda akan marah, maka Anda akan menulis. Setiap Anda akan menulis, maka Anda tidak perlu marah, tetapi itu hanya sebagai stimulus bahwa Anda akan memancing emosi Anda diarahkan kepada hal yang positif. Baik, para peserta sekalian, ini hanya sekedar promosi. Ini adalah beberapa buku tentang perilaku individu yang dicerminkan dalam sebuah karya-karya tulis dosen agar kalian bisa memahami. Silahkan bagi yang ini nanti, bagi yang suka terhadap buku ini akan saya bagikan ya nanti. Bukan dibeli karena sesungguhnya tidak boleh ada jual beli di dalam kelas. Ini hanya mempromosikan saja kalian untuk membaca dan memperdalam bagaimana perilaku individu dari berbagai kalangan, mulai kalangan masyarakat biasa, pekerja ekonomi, kemudian para cendekiawan, kemudian orang-orang yang bergerak di agro, bisnis dan sebagainya, kemudian di IT dan orang-orang yang bergerak pada bidang hukum. Mereka berbeda-beda dalam perilaku untuk memanage emosi dan stresnya. Kemudian mengatasi rasa marah dengan olahraga. Ini juga bagus dilakukan. Olahraga itu adalah untuk mengeluarkan energi negatif, begitu ya. Tetapi seberapa sering, maka ini harus dikonsultasikan kepada ahlinya. Berolahraga sebaiknya di luar ruangan. Saat Anda merasa hendak marah, segera ganti pakaian Anda dengan pakaian olahraga. Ini sudah dilakukan ya. Para pelajar sekalian sudah melakukannya karena ini adalah untuk memanage perasaan, emosi, kekesalan dan sebagainya. Bisa saja dengan berjalan kaki di luar ruangan, gitulah, jogging, naik sepeda, atau berlari cepat. Ini merupakan cara terbaik mengeluarkan emosi negatif dengan cara positif. Sekaligus bisa menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Ada lagi beberapa pendapat tentang ini. Oh ya, hari ini kita kan selain emosi juga kita akan belajar tentang stres. Stres itu adalah reaksi psikologi dan fisiologi yang terjadi jika orang mempersepsikan sesuatu tetapi secara tidak seimbang, gitu ya. Akibatnya stres. Misalnya begini, hari ini saya harus menyelesaikan pekerjaan, tetapi ternyata hari ini banyak sekali rapat sehingga saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang tadinya hari ini harus selesai. Maka Anda muncul stres tuh, aduh bagaimana ya pekerjaan ini harus
deadline, tetapi saya rapat terus, misalnya seperti itu nanti dalam pekerjaan. Nah, hal seperti ini Anda hindari. Jadi ketika punya deadline pekerjaan, maka H-1 Anda harus selesaikan. Mana tahu kalau pada H-1 itu Anda memperoleh tugas yang lain. Jadi kalau Anda memiliki tugas, jangan ditunggu sampai deadline, tetapi harus ada jeda waktu. Kalau mati lampu misalnya bagaimana? Anda tidak bisa bekerja juga kan? Jadi Anda harus punya waktu, memanage waktu dengan baik untuk penyelesaian sebuah pekerjaan. Stres ini bisa muncul dan bereaksi pada tubuh kita. Seseorang yang stres bisa juga muncul gatal-gatal, begitu di kulit, penyakit kulit yang kronis itu adalah karena stres. Kemudian stres yang lain adalah tidak mau makan. Stres yang lain juga ada yang justru banyak makan, gitu ya. Jadi setiap menghadapi kekecewaan maka dia akan makan. Setiap dia menghadapi kesedihan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka dia akan makan. Itu adalah stres yang berlebihan. Bagaimana cara mengendalikannya? Lihat kondisinya. Kapan sih Anda merasakan hal itu? Oh, ketika saya merasa tidak sesuai. Hari ini saya ingin sesuatu tetapi tidak ini, maka jangan makan. Lakukan yang lainnya, misalnya begitu. Hari ini saya akan bertemu seseorang penting dan akan menghasilkan proyek baru. Tetapi ternyata orang itu tidak datang. Nah, maka Anda harus mengendalikan itu agar tidak menjadi stres. Anda lakukan pergi ya tetap pergi, tetapi tidak bertemu dengan orang itu. Jangan kemudian tadinya mau pergi, kemudian tidak jadi pergi. Nah, ini akan menimbulkan stres. Stresnya ada yang menjadi responnya kepada tadi ya saya sebutkan gatal-gatal, kemudian ada yang menjadi mimisan, keluar darah dari hidung, ada yang menjadi marah-marah, ada yang kemudian menjadi tidak mau makan, ada yang kemudian menjadi demen sekali makan. Nah, itu adalah berbagai macam stres yang harus segera diobati. Siapa yang mengobatinya? Diri sendiri. Hilangkan stres itu agar tidak menjadi stimulus respon yang memacu kepada hal negatif. Baik, ini latihan mengenal potensi diri. Ada beberapa potensi yang tidak nampak di permukaan begitu. Ketika ini para peserta Praja IPDN saya sebarkan beberapa instrumen tentang potensi diri dan saya bertanya, kamu punya potensi apa? Maka semuanya tidak bisa menjawab. Potensi saya banyak, Bu. Saya suka olahraga, saya suka naik sepeda, saya suka membaca, saya suka berenang, saya suka musik. Oh, banyak sekali, begitu kan? Tapi saya sebutkan potensi yang paling mencerminkan diri Anda apa? Nah, ini membingungkan. Semua orang tidak bisa menjawab. Makanya kita pada hari ini coba untuk mengenal potensi diri. Ya. Potensi diri itu apa sih? Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan, tetapi belum digunakan secara maksimal. Kenapa? Mungkin juga tidak punya waktu, mungkin juga terlalu banyak yang dipikirkan, mungkin juga ada hal tidak percaya diri. Saya sebetulnya bisa menyanyi loh, tetapi saya di kamar mandi. Padahal potensi dia sangat bagus sekali, tetapi belum dikeluarkan seperti itu. Begitu dia ketemu dengan keterpaksaan atau misalnya ketemu dengan suasana hati yang enak dan dia menyanyi, maka dia akan menjadi bagus. Nah, ini adalah potensi yang belum dikeluarkan. Setiap individu sebetulnya memiliki potensi diri, namun tidak semua orang dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Ada yang bilang the power of kepepet. Nah, ini sebetulnya adalah potensi yang sudah dimiliki, tetapi baru dikeluarkan ketika dalam keadaan yang kritis, gitu ya. Nah, individu yang mengenal diri sendiri ini akan menemukan kekurangan dan kelebihannya. Misalnya saya sebetulnya pemberani, saya berani di tempat gelap, saya berani di tempat berbahaya. Tetapi kenapa saya takut ketika saya sendirian? Ini sebetulnya potensi diri yang tidak dikeluarkan. Anda harus mengenali kekurangan dan kelebihan. Penting untuk memunculkan potensi diri agar dapat meraih kesuksesan di masa depan. Untuk mengembangkannya, Anda juga harus memotivasi diri yang kuat karena pengembangan potensi diri ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dan tidak serta-merta dalam satu hari langsung dapat mengeluarkan potensi diri. Semua akan dicapai melalui proses ya. Oleh karena itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa emosi, stres, kemudian potensi diri ini adalah sebuah ilmu dan ini dapat dipelajari, kemudian dilatihkan untuk merubah perilaku Anda.
Nah, sekarang saya bagikan, ini silahkan dibuka handphonenya masing-masing, contoh tes mengenal diri sendiri. Perintahnya adalah siapakah Anda, gambarkan dirimu di dalam kertas. Nanti tolong diperlihatkan seperti apa sih. Ya, silahkan. Nah, ini kalau sudah silahkan dikirim. Baik, rekan-rekan praja, memang susah mengenal diri sendiri. Harus bertanya pada orang lain, saya itu sebetulnya seperti apa sih? Karena saya tidak tahu kepada diri sendiri. Sudah berkaca sudah, tetapi saya tidak tahu saya itu di mata orang lain itu seperti apa. Oleh sebab itu, para ahli psikoanalisis, ahli pendidikan, ini memerintahkan seperti ini. Coba Anda gambarkan, Anda itu seperti apa. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk nih. Kita lihat hasilnya. Wah, prakteknya seperti ini, ada yang menggambarkan seperti ini. Anda berkacamata, kemudian menggunakan pakaian yang bebas, bukan pakaian yang ketat seperti di IPDN, begitu kan? Jadi Anda ini seperti ini nih digambarkannya, tidak menggunakan topi dan ingin lepas dari semuanya. Baik, ini dari siapa ini? Happy, ya. Ini menggambarkan Anda seperti ini, Anda membawa tas, begitu, menggunakan sendal jepit, dan Anda ingin keluar dari area ini. Nah, ini lebih gila lagi, ini apa ini? Ini kacau ini. Tadinya mau menggambar apa, kemudian menjadi gambar rambut. Padahal di sini para peserta tidak boleh berambut seperti ini. Nah, ini Anda sudah menggambarkan masa depan, ini bagus. Anda akan menjadi seorang pemimpin ya, pimpinan menggunakan hem, kemeja tangan panjang, berdasi dan rambut yang tetap rapi. Bagus ini. Saya memang menyarankan tidak menggunakan nama. Nah, ini sangat kecil sekali, minim menggambarkan dirinya seperti ini, tanpa sepatu, tanpa pakaian. Saya kira ini bukan karena waktu yang sebentar, tetapi karena Anda menggambarkan dirinya seperti ini. Ini menggambarkan diri Anda seperti pengajar, begitu ya. Anda dengan berpakaian rapi, bersepatu, dan Anda menghadapi mahasiswa ini untuk menjadi pengajar. Jadi dari berbagai gambar ini dapat dianalisa Anda sebetulnya ingin seperti apa, begitu kan? Walaupun semuanya hari ini berseragam yang sama, tetapi sesungguhnya Anda ingin menjadi ini. Ini seorang psikolog ini dapat mempelajari hal ini. Nah, ini adalah merupakan potensi diri Anda yang belum bisa terbaca oleh orang lain. Baik, setelah Anda praktek, kita coba untuk tips mengembangkan potensi. Anda memiliki potensi, tetapi Anda malu mengeluarkannya, Anda belum siap, atau Anda tidak mengetahui sama sekali potensi apa yang ada pada diri Anda. Maka Anda harus berani merubah total. Anda malu berbicara, misalnya seperti yang ini. Mana tadi? Seperti yang ini Anda malu mengemukakan diri Anda, maka Anda cukup menggambar seperti ini. Maka harus berubah total. Ini gunakan pakaian yang lengkap, jari-jari yang lengkap, kaki juga yang lengkap, berambut, kemudian aksesoris yang lainnya, gitu ya. Harus berani berubah total, memperbaiki diri. Anda harus tulus, optimis, dan bertanggung jawab. Maksudnya ketika Anda menggambarkan diri Anda sesempurna mungkin dong. Pakailah baju yang lengkap, pakai sepatu, bawa tas misalnya, bawa pulpen, itu akan menunjukkan bahwa Anda memang siap bekerja. Dan mengakui kekurangan diri, tidak menyalahkan orang lain dan keadaan, mau mendengarkan kritik maupun saran. Nah, ini beberapa tips dalam mengembangkan potensi diri. Ada beberapa jenis potensi yang dapat dikembangkan dengan latihan. Potensi fisik, potensi mental, intelektual, semuanya dapat dikembangkan melalui latihan. Ada lagi potensi sosial dan emosional, potensi mental spiritual. Nah, jadi banyak sekali potensi yang bisa Anda pelajari. Mencari tahu tentang potensi diri, bisa melakukan tes potensi diri, nanti Anda ketika masuk menjadi pegawai dari dalam sebuah instansi, Anda akan mengikuti tes potensi diri. Maka berlatihlah dari sekarang. Ada kok banyak yang gratis ya. Kemudian mencoba berbagai kegiatan, asah terus itu agar Anda keluar dari zona nyaman. Ketika Anda takut sesuatu, itu Anda berada di zona nyaman. Maka Anda harus lakukan keluar dari zona itu dan mencoba kegiatan yang sesungguhnya Anda tidak sukai, gitu ya. Itu adalah cara mencari potensi diri. Kemudian selalu terbuka dengan pendapat dan nasihat orang lain dan fokus pada bidang yang disukai. Baik, rekan-rekan para peserta mahasiswa Praja IPDN,
pada hari ini kita praktek sangat sedikit karena waktu yang membatasi, tetapi setelah hari ini kalian mencoba praktekkan untuk mengikuti beberapa tes potensi ya, agar kalian dapat memahami seberapa jauh potensi yang Anda miliki. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.